Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah steganografi dan kriptografi ya. Jadi saya ambil dari materi ya, dari dari URL dosen.perbanas.id sejarah steganografi. Jadi kalau kita lihat steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan atau embedded di sini ya. Jadi bisa kalau kalian kenal dengan embedded system ya mulainya dari sini dulu ya. Ada ilmu embedded di sini atau menyisipkan ya. Informasi dengan cara menyisipkan pesan rahasia di dalam pesan lain. Nah, stegano atau stegano digital pada data digital dengan menggunakan komputer digital. Stegano ini dengan media kepala dikisahkan oleh Herodotus atau penguasa Yunani pada tahun 440 apa itu BC itu saya kurang tahu ya dulu lah gitu kan. Di dalam buku Histories of Herodotus kepalanya itu dibotakin ya, ditulisnya. Jadi kalau ngeliat ini sebenarnya sudah ada di Museum Sandi Jogja, ada di Museum Sandi ada. Dulu pesan rambut di Buddha dibiarkan tumbuh, lalu dikirim di tempat penerima kepala Buddha dikunduli agar pesan bisa dibaca. Nah, pengguna tinta tak tampak atau invisible ink atau tinta dibuat dari campuran sari buah, susu, dan cuka. Tulisan di atas kertas dapat dibaca dengan cara memanaskan kertas tersebut. Jadi kalau ngelihat si kepala budak yang dibotakin tadi itu sudah ada, kalau nggak salah ada di Museum Sandi Jogja tuh ada, dengan cukup mengerikan juga sih kalau ngeliat itu sih. Properti steganografi di sini yang pertama adalah embedded message atau hidden text, pesan yang disembunyikan dapat berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Yang kedua adalah cover objects atau cover text, pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embedded message dapat berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Sedangkan stego objects atau stego text, pesan yang sudah berisi pesan embedded message. Yang keempat adalah stego key, kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego text di sini. Nah, steganografi dapat dianggap pelengkap kriptografi atau bukan pengganti. Nah, steganografi juga menyembunyikan keberadaan eksistensi pesan. Tujuannya untuk menghindari kecurigaan atau conspicuous. Bahasa susah sekali ya. Nah, kriptografi menyembunyikan isi atau konten pesan di sini. Tujuannya apa? Agar pesan tidak dapat dibaca. Ini untuk tentang steganografi dengan kriptografi. Sedangkan di stegano seperti apa, tujuannya untuk apa, tadi udah jelas di situ. Oke. Nah, kriteria steganografi yang bagus yang pertama adalah imperceptible, keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi. Yang kedua adalah fidelity, mutu cover objek tidak jauh berubah akibat embedded. Yang ketiga recovery, data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali. Nah, kriteria robustness tidak terlalu penting karena yang utama steganografi bertujuan untuk menghindari kecurigaan. Lawan tidak bisa menyadari di sini keberadaan pesan yang tersembunyi di situ. Ya, ada banyak sekali sih trik-trik yang ada di JMD, cara menyisipkan file ke dalam gambar, menyisipkan segala macam itu udah ada banyak sekali ya. Contoh-contoh seperti itu. Anda itu bisa dianggap juga sebagai contoh stegano juga. Evolusi kriptografi di sini selama dan setelah Renaissance Eropa, berbagai negara Italia dan kepausan memimpin perkembangan pesat teknik kriptografi. Nah, berbagai teknik analisis dan serangan diteliti di era ini untuk memecahkan kode rahasia. Oke, teknik pengkodean yang ditingkatkan seperti binary coding muncul pada abad ke-15 yang menawarkan perpindahan huruf dalam pesan dengan sejumlah tempat variabel alih-alih memindahkannya ke jumlah tempat yang sama. Baru setelah pada abad 19, kriptografi berkembang dari pendekatan ad hoc terhadap enkripsi menjadi seni dan ilmu keamanan informasi yang lebih canggih. Nah, di awal abad ke-20, penemuan mesin mekanik dan elektromekanis seperti mesin rotor Enigma memberikan cara yang lebih maju dan efisien untuk mengkodekan informasi di sini. Nah, selama periode Perang Dunia II,
baik kriptografi dan kriptoanalisis menjadi terlalu matematis di sini. Kalau sekarang udah berubah bergeser menjadi cryptocurrency yang mata uang ya. Dengan kemajuan yang terjadi di bidang ini, organisasi pemerintah, unit militer, dan beberapa perusahaan mulai mengadopsi aplikasi kriptografi. Mereka menggunakan kriptografi untuk menjaga rahasia mereka dari orang lain. Nah, sekarang kedatangan komputer dan internet telah membawa kriptografi yang efektif dalam jangkauan orang-orang yang biasa di sini. Nah, bagaimana sejarah singkat dengan kriptografi itu sendiri? Kalau kita lihat di sini, kriptografi adalah ilmu yang masih muda meskipun telah digunakan selama ribuan tahun untuk menyembunyikan pesan rahasia. Nah, studi sistematis kriptografi atau kriptologi di sini sebagai ilmu dan mungkin seni baru dimulai sekitar 100 tahun yang lalu. Bukti pertama yang diketahui tentang penggunaan kriptografi dalam beberapa bentuk di sini ya, ditemukan dalam sebuah prasasti yang diukir sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Di ruang utama makam bangsawan Hunumhotep kedua di Mesir, bukti dari beberapa penggunaan kriptografi telah terlihat di sebagian besar peradaban awal utama. Dari Arthashastra, sebuah karya klasik tentang tata negara yang ditulis oleh Kautilya, menggambarkan layanan spionase di India dan menyebutkan pemberian tugas kepada mata-mata dalam tulisan rahasia. Nah, ini terdengar seperti versi kuno James Bond. Kemajuan cepat pada sekitar 100 sebelum Masehi. Dari Julius Caesar dikenal menggunakan bentuk enkripsi untuk menyampaikan pesan rahasia kepada jenderal tentaranya yang ditempatkan di front perang. Nah, sandi pengganti ini yang dikenal sebagai sandi Caesar atau Caesar Ciper nanti ya. Caesar merupakan sandi bersejarah yang paling banyak disebutkan dalam literatur akademis. Cipher adalah algoritma yang digunakan untuk enkripsi atau dekripsi. Dalam cipher substitusi, setiap karakter teks biasa atau teks biasa adalah pesan yang harus dienkripsi, diganti dengan karakter lain yang membentuk teks sandi. Nah, teks sandi ini adalah pesan yang terenkripsi. Nah, varian yang digunakan Caesar adalah shift, sebanyak pergeseran shift ya di sini ya, sebanyak 3 cipher. Setiap karakter digeser 3 tempat, jadi karakter A diganti D, B diganti E, dan seterusnya. Nah, karakter akan membungkus di akhir, jadi X akan diganti dengan A. Jadi digeser terus sehingga jadi X nanti terakhir akan diganti dengan A. Seperti ini ya nanti ya pergeserannya ya. Oke. Selama abad ke-16, Vigenère merancang cipher yang digunakan merupakan cipher pertama yang menggunakan kunci enkripsi. Nah, dalam salah satu ciphernya, kunci enkripsi diulang beberapa kali mencakup seluruh pesan. Dan kemudian teks cipher diproduksi dengan menambahkan karakter pesan dengan karakter kunci. Kunci modulo 26, modulo atau mod adalah enkripsi matematika di mana Anda menghitung sisa pembagian ketika satu angka dibagi dengan yang lainnya. Misalnya key-nya juga adalah kripto, atau di sini kripto dan krip, nanti di modnya adalah modulnya 26. Ini modulnya ya, have a nice day ini ya, have a nice day today. Ini akan ciphernya seperti ini, nanti terbentuknya seperti ini. Oke. Pada awal abad 19, ketika semuanya menjadi listrik, Hebben merancang alat elektromekanis yang disebut mesin rotor Hebben. Nah, rotor berputar pada kecepatan yang berbeda dan mengeluarkan huruf teks sandi yang sesuai. Sandi mesin Enigma akhirnya dipecahkan oleh Polandia dan teknologinya kemudian ditransfer ke kriptografer Inggris yang merancang sarana untuk mendapatkan kunci harian. Nah, kesimpulannya, sejarah mengajarkan kita kerahasiaan pesan Anda harus selalu bergantung pada kerahasiaan kunci dan bukan pada kerahasiaan sistem enkripsi. Ini dikenal sebagai prinsip Kerckhoff yang digunakan. Kedua, terkait dengan hal di atas, selalu menggunakan cipher yang telah ditinjau secara publik dan telah ditetapkan sebagai standar menggunakan kripto rahasia. Itu sangat buruk karena sama seperti sandi Caesar. Setelah sistem diketahui, semua pesan dapat didekripsi. Misalnya jika kunci Anda disusupi, penyerang dapat mengakses pesan Anda.
Namun jika penyerang dapat membahayakan sistem kripto itu sendiri, mereka dapat memperoleh teks biasa dari setiap pesan atau tidak hanya untuk satu orang yang dienkripsi oleh sistem tersebut. Nah sekarang ini kalau peradaban dengan malware ada namanya kripto ya, atau kalau mata uang ya cryptocurrency. Oke, cukup sekian, semoga jelas. Dan kalau ada yang kurang jelas silakan nanti dituliskan di bawah ya, di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.